حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Ismailiyah Bedagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bersama bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yakni melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu lahiriah maupun batiniah. Uangnya cukup, lahiriahnya mampu, maka mereka berangkat ke tanah suci Mekah. Bagaimana jamaah haji dari seluruh penjuru pelosok negeri ini, termasuk dari tanah bertuah negeri beradab, dari Kabupaten Serdang Bedagai, terkhusus dari desa-desa yang ada di tempat kita, dari kecamatan-kecamatan kita, terkhusus kecamatan Tanjung Beringin. Luar biasa, isak tangis tidak bisa membendung air mata. Berapa banyak mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hasilnya mereka dipanggil menuju ke tanah yang sangat mulia. Bahkan dikatakan oleh Al-Alawi Al-Maliki, tanah yang paling mulia adalah tempatnya di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Madinah Al-Munawwarah menjadi tempat yang mulia? Karena di sana ada makam, ada jasad yang mulia, yakni jasad Maulana Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu menjadi mulia karena ada dia. Bahkan hari ini hari Jumat, khatib tidak sah khutbah Jumatnya kalau tidak membaca sholawat. Nanti seusai khutbah ada sholat Jumat 2 rakaat. Setelah sholat Jumat 2 rakaat doa
doa itu tidak akan makbul diterima oleh Allah sampai mereka mengucap solawat kepada dia. Bahkan muazzin sebelum azan itu dikumandangkan, dibacalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan berbicara tentang zakat, Allah tidak berzakat. Berbicara tentang haji, padahal haji itu mulia, tapi Allah tidak melaksanakan haji. Malaikatnya tidak melaksanakan haji. Tetapi ketika berbicara tentang solawat, maka umat Nabi Muhammad harus lebih banyak lisannya berucap solawat kepada makhluk yang paling mulia, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidak akan kuciptakan dunia dan seisinya. Karena ada Nabi Muhammad lah kita detik sekarang ini bisa merasakan indahnya iman dan Islam itu. Maka lagi-lagi berucap dari lisan kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang senantiasa diakui di padang mahsyar kelak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Ismailiyah Bedagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khotib akan coba menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman tabi'in. Kalau hidup Nabi Muhammad maka disebut dengan sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad maka mereka disebut dengan sahabat. Maka Nabi mengatakan khairul qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian sesudahnya. Maka orang yang hidup bertemu dengan Nabi Muhammad SAW disebut dengan sahabat. Di bawahnya ada namanya tabi, kemudian ada tabi'in. Maka pernah terjadi kisah ini di zaman tabi'in. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau masalah fikih, masalah agama jangan ditanya, dia hebat, dia cerdas. Kalau bahasa kita sekarang, orang yang alim, orang yang fuqaha, paham tentang ilmu agama. Akhirnya melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi ke tanah suci Mekah. Akhirnya ritual haji dia laksanakan mulai dari memakai kain ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, macam-macam dilaksanakan. Sampai suatu ketika manusiawi, letih, kantuk itu hadir. Akhirnya tertidurlah Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika tertidur, masuklah mimpi. Manusia lumrah, bahkan nabi-nabi mengalami mimpi. Nabi Yusuf punya mimpi. Bahkan Nabi Yusuf salah satu keistimewaannya adalah bisa mentakwilkan mimpi. Maka masuklah mimpi itu di dalam kepala Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika itu mimpinya ada dua malaikat turun. Lalu malaikat pertama bertanya kepada malaikat yang kedua, wahai malaikat, berapakah jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun ini? Malaikat yang kedua menjawab, 600.000 orang yang berangkat. Jumlah yang fantastis, jumlah yang banyak. Lalu malaikat pertama menanyakan lagi, lalu berapa orangkah hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu malaikat yang kedua menjawab, seorang pun tidak ada yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pun hajinya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Al-Mubarak yang sedang bermimpi saat itu seakan dapat tamparan yang keras, gemetar badannya. Dia termasuk jamaah haji yang berangkat pada masa itu 600.000 orang. Tapi satu pun, kata malaikat yang kedua, tidak ada hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat yang pertama bertanya lagi, dari 600.000 orang, satu pun hajinya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, benar. Lalu malaikat yang kedua melanjutkan lagi, tapi ada satu orang anak muda
dia tidak berangkat haji, dia tidak pergi ke tanah suci Mekah, tapi karena dirinya lah 600.000 orang itu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah anak muda itu bernama Ali bin Muwaffaq. Tersadarlah Abdullah bin Al-Mubarak tadi dari mimpinya, selesai melaksanakan ibadah haji, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi dia datang ke tempat anak muda yang dikatakan malaikat kedua di dalam mimpinya tadi. Ternyata selidik punya selidik, anak muda tadi bernama Ali bin Muwaffaq, dia orang Damaskus, Syria. Namanya siapa? Ali bin Muwaffaq. Datanglah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitaran Damaskus, kenalkah engkau dengan Ali bin Muwaffaq? Ada yang bertanya, kemudian tidak ada yang menyaut, tidak ada yang kenal. Terakhir, karena banyak orang yang ditanya, ada seorang yang mengatakan, Ali bin Muwaffaq, dia tinggal di sini, pekerjaannya adalah ini. Ternyata luar biasa, Ali bin Muwaffaq ini bukan orang kaya, sampannya tak banyak, sawitnya apalagi, tapi yang membuat haji 600.000 orang itu diterima, disinilah ketika datang ditengok, ternyata Ali bin Muwaffaq hanya tukang sol sepatu. Kalau bapak jamaah Masjid Jami Ismailiyah mau tahu bagaimana orang tukang sol sepatu, agaknya ini hari Jumat ada di pajak Bedaga itu orang tukang menjahit-jahit sepatu koyak, ada orang-orang yang sedang memperbaiki sepatu yang sobek. Begitulah agaknya tukang sol sepatu, bukan orang kaya. Tapi didatangilah oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak memulai mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah engkau yang bernama Ali bin Muwaffaq? Benar, sayalah orangnya. Ada apakah Tuan datang kemari menemui saya? Saya terkagum-kagum karena Tuhan ada di dalam mimpi saya, dan nama Tuhan diceritakan oleh malaikat yang masuk di dalam mimpiku. Apa keistimewaan Tuhan sampai Tuhan bisa ada di dalam mimpiku? Ternyata diceritakanlah oleh Ali bin Muwaffaq tadi, istriku sedang mengandung. Istri kalau sudah mengandung, dia pingin sesuatu. Lalu suatu hari istriku mencium masakan yang sangat harum dari rumah kami. Akhirnya aku disuruh oleh istriku, bang, coba kau carikanlah dari mana asal masakan ini. Aku kepingin sekali bang memakan masakan ini. Dicarilah oleh Ali bin Muwaffaq tadi. Ternyata ketika dicari, sumber makanan itu dari orang yang sudah tua, yang anak-anaknya sudah tak makan 3 hari. Lalu apa dikatakan oleh Ali bin Muwaffaq? Wahai saudariku, istriku sedang hamil. Istriku sangat menginginkan makanan yang sedang engkau masak saat ini. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk istriku? Lalu apa kata saudari tadi? Maaf tuan, kami sudah 3 hari tidak memakan makanan pokok. Kami sudah tidak punya uang. Kami sudah tidak punya apa-apa. Lalu tadi aku berangkat ke hutan, kutemui bangkai keledai, ku ambil, ku sayat, ku masak, ku sajikan masakan itu untuk anak-anakku dan akan ku makan juga. Ini makanan halal untukku tapi haram untuk Tuhan. Ini makanan halal untukku tapi haram untuk Tuhan. Ini makanan halal untukku tapi haram untuk Tuhan. Gemetar Ali bin Muwaffaq mendengar cerita saudari tadi. Dia kumpulkan, dia sisihkan uangnya dari tukang sol sepatu sebanyak 360 dirham. Dia kumpulkan uang ini, dia mau berangkat ke tanah suci Mekah, dia mau bertawaf keliling Ka'bah, dia menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ditengoknya ada saudari yang hidupnya penuh dengan kekurangan, akhirnya uang yang 350 dirham dia bawa, dia berikan semuanya kepada saudari yang kelaparan dengan anak-anaknya. Apa dia bilang? Wahai saudariku, uangku sudah habis, tidak ada tersisa di rumah. Ini kuberikan seluruhnya untukmu. Aku sudah menjadi seperti engkau. Sini makanan yang sudah engkau masak, makanan ini sudah halal untukku. Lalu apa dibilang oleh Ali bin Muwaffaq? Kugantungkan hajiku di depan pintu rumahmu. Kugantungkan hajiku di depan pintu rumahmu. Maka patut dan pantas wajar namanya disebut oleh 2 malaikat di dalam mimpi Abdullah bin Al-Mubarak. Sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Yang dia tahu adalah
kalau aku punya sampan, kalau aku menjadi juragan, asal rumahku mewah, istriku cantik, anak-anakku kuliah, anakku jadi TNI, anakku jadi Polri, itulah hidup. Padahal hidup bukan seperti itu. Orang yang hidup kalau untuk dirinya sendiri, kalau dia berjuang untuk keluarganya sendiri, itulah kata orang bijak mengatakan dead not life. Itu bukan kehidupan, tapi kehidupan yang sebenarnya. Andai ada orang susah di dekat rumah, andai ada orang miskin di dekat rumah, kita tolong dengan kemampuan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita miliki. Itulah sebenarnya kehidupan. Maka kata Buya Hamka yang sekarang ini lagi viral, ada filmnya, bagaimana Buya Hamka mengatakan kalau hanya sekedar hidup, maaf babi yang di hutan pun hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Lalu apa yang membedakan kita dengan manusia, dengan makhluk lainnya? Tidak lain adalah manusia punya akal dan pikiran. Bagaimana tetangga yang hari ini berdampingan dengan rumah kita, hidupnya kadang-kadang penuh dengan kekurangan. Andai kita kenyangkan dengan sepiring lontong, andai kita kenyangkan dengan sekilo beras, itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih manfaat. Maka bangga kita ada anak-anak muda dari Tanjung Beringin, dibentuklah organisasi kepemudaan namanya Komunitas Bedagai Mengaji. Mereka tidak hanya mengajarkan, mencerdaskan anak-anak, tapi ada sedekah beras diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada janda-janda. Maka andai anak bapak, anak kita semua ada, gabungkan di Komunitas Bedagai Mengaji. Karena kalau tidak kita umat Islam yang membesarkan syiar ini, siapa lagi yang akan membesarkan Islam? Dulu kenapa dijajah sama Jepang? Dulu kenapa dijajah sama Belanda? Awalnya kita hanya ikut-ikut, awalnya kita hanya coba-coba. Ketika mereka sudah ramai, ekonomi dikuasai oleh mereka, perdagangan dikuasai oleh mereka, maka siap-siaplah. Sekarang sudah nampak berapa banyak orang pribumi bekerja kepada mereka yang bukan orang pribumi. Akhirnya disuruhlah bekerja. Kerjaan sudah selesai. Bisa kau cucikan mobilku? Bisa kau antarkan anak sekolahku? Ini hari Jumat Pak, kau mau dapat gaji, kau mau naik gaji, kau antarkan dulu. Berapa banyak orang kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara awalnya coba-coba. Dulu kita dijajah oleh Belanda, dulu kita dijajah oleh Jepang, termasuk Buya Hamka. Bagaimana di penjara, mau hampir diasut oleh setan. Hei Buya Hamka, kau potong saja urat nadimu, tak guna kau hidup. Kau dituduh mencuri rahasia, kau dituduh macam-macam. Akhirnya Buya Hamka karena ada iman di hati, maka sampai detik sekarang ini filmnya menjadi inspirasi untuk kita. Umat Islam harus punya yang namanya tanggung jawab. Umat Islam harus punya kewibawaan agar kita tidak disepelekan. Karena bangsa ini besar, masjid ini pun besar, karena dulu ada pemimpin-pemimpin kerajaan yang hebat yang mereka tak bisa didikte orang. Kalau kita sudah bisa didikte orang, maka siap-siaplah besok kita akan disekak oleh orang. Tapi jadilah karyawan-karyawan yang hebat. Dialah karyawannya, dialah bosnya, dialah juragannya. Tak akan pernah bisa didikte orang. Maka pada kesempatan kali ini adalah banyak-banyaklah mengagungkan Allah, banyak-banyaklah membesarkan Allah. Yang berangkat haji bukan yang kaya. Berapa banyak orang miskin, orang susah, tapi memang haji itu bukan mampu atau tidak mampu, tapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah memanggil Allah, banyak-banyaklah sering datang kepada Allah. Allah akan panggil kita dari sekian banyak juta bahkan ribu juta manusia. Kita mudah-mudahan bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa atimmul hajjata wal umrata lillah, maka sempurnakan haji dan umroh itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, semua kita pasti akan kembali, semua kita akan pulang, semua kita akan diwafatkan. Tak ada gunanya andai hidup tapi tidak mempunyai bekal. Mereka yang haji, kenapa memakai pakaian ihram? Tidak boleh dijahit, tidak ada pakaian selain pakaian ihram. Begitulah nanti kita di padang mahsyar, semua kita seperti lahir, tidak membawa sehelai benang pun, mati tidak membawa pakaian yang hari ini kita pakai, jubah, jas,
pakaian-pakaian le yang mahal semua akan tinggal. Pakaian kita hanya pakaian kafan yang putih kerenda. Itulah menjadi kendaraan yang paling hebat. Supirnya ada 4, bahkan kalau kurang ditambah di tengah, kiri dan kanan. Kalau pilot supirnya hanya 2. Kalau mobil ada sopir serep cuma 2, pilot supir cuma 2. Tapi hebatnya kerenda supirnya 4 ditambah lagi 2 menjadi 6. Dan itulah kendaraan semua kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sekian banyak Jumat yang kita datang, mudah-mudahan Jumat ini Allah berikan hidayah untuk kita sehingga semakin dekatlah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'it tamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah, sahil umurana khususan ya Rahman ila jama'atina jama'ah salatul jumu'ah fi Masjid Jami Ismailiyah Bedagai, fi Masjid Jami Ismailiyah Bedagai li safarina ya Allah ila Baitil Mukarram ila Haramain Makkah wal Madinah al Munawwarah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.